Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, ada satu kata yang sederhana tetapi mengandung ledakan kekuatan luar biasa. Satu kata yang bukan sekadar slogan, bukan sekadar hiasan pidato, tetapi prinsip hidup yang menentukan martabat manusia. Kata itu adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Apa artinya berdikari dalam hidup? Apakah ia berarti menutup diri dari bantuan? Apakah ia berarti hidup sendirian tanpa kerjasama? Tidak, 1000 kali tidak. Saudara-saudaraku, berdikari bukan berarti anti kerjasama. Berdikari berarti tidak menggantungkan harga diri pada belas kasihan. Ia berarti tidak mengemis nasib. Ia berarti tidak menunggu keajaiban. Ia berarti tidak menyalahkan keadaan tanpa berbuat apa-apa. Berapa banyak di antara kita yang berkata, "Kalau saja aku lahir di keluarga kaya, kalau saja aku punya koneksi, kalau saja keadaan lebih baik." Saudara-saudaraku, kalimat-kalimat itu adalah pintu masuk menuju ketergantungan, dan ketergantungan adalah awal dari perbudakan modern. Manusia yang terus bergantung akan kehilangan keberanian. Manusia yang terus mengeluh akan kehilangan daya cipta. Manusia yang terus menunggu akan kehilangan masa depan. Berdikari adalah pernyataan sikap, aku bertanggung jawab atas hidupku. Kita boleh bekerja sama, kita boleh saling membantu, tetapi kita tidak boleh kehilangan kemandirian. Bangsa yang besar bukan bangsa yang menunggu bantuan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang membangun kekuatannya sendiri. Hari ini kita akan menyelami makna berdikari dalam pikiran, dalam ekonomi, dalam karakter, dalam kehidupan sehari-hari. Karena berdikari bukan hanya untuk negara, ia untuk setiap individu. Dan perjalanan kita dimulai dengan satu pertanyaan sederhana namun mengguncangkan. Apakah selama ini kita benar-benar berdiri atau hanya bersandar? Saudara-saudaraku, sebelum kita berbicara tentang kekuatan berdikari, kita harus berani menatap satu kenyataan. Mengapa manusia begitu mudah bergantung? Mengapa begitu mudah kita berkata, "Aku tidak bisa tanpa dia. Aku tidak mungkin berhasil tanpa bantuan itu. Aku tidak akan maju karena sistem begini." Ketergantungan tidak selalu lahir dari kemalasan. Kadang ia lahir dari rasa takut. Kadang ia lahir dari pengalaman gagal. Kadang ia lahir dari lingkungan yang terlalu memanjakan. Saudara-saudaraku, seorang anak yang tidak pernah diberi kesempatan mencoba akan tumbuh menjadi pribadi yang takut mengambil keputusan. Seorang pemuda yang selalu diselamatkan akan sulit belajar bertanggung jawab. Seorang bangsa yang terlalu lama disuapi akan kehilangan naluri berjuang. Ketergantungan itu nyaman, ya nyaman, karena ketika kita bergantung, kita tidak perlu memikul risiko penuh. Kita tidak perlu menanggung akibat sepenuhnya, tetapi kenyamanan itu mahal. Ia membayar dengan hilangnya keberanian. Ia membayar dengan hilangnya kreativitas. Ia membayar dengan hilangnya harga diri.
Saudara-saudaraku, orang yang terbiasa mengemis nasib akan selalu mencari siapa yang harus disalahkan. Jika gagal, menyalahkan keadaan. Jika tertinggal, menyalahkan orang lain. Jika tidak maju, menyalahkan takdir. Padahal takdir tidak bisa disalahkan. Takdir harus dihadapi. Berdikari dimulai dari keberanian menghadapi kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu adil, bahwa tidak semua orang mendapat titik awal yang sama, bahwa dunia tidak akan memanjakan kita. Tetapi justru disitulah kehormatan manusia diuji. Saudara-saudaraku, ketika kita berhenti bergantung, kita mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk bangkit meski jatuh. Lihatlah alam Indonesia. Gunung berdiri kokoh bukan karena disangga. Ia berdiri karena akarnya kuat. Pohon besar tidak bersandar pada pohon lain. Ia tumbuh karena akarnya menghujam tanah. Begitu pula manusia. Jika engkau terus bersandar, otot keberanianmu akan lemah. Jika engkau terus menunggu, waktumu akan habis. Jika engkau terus mengeluh, potensimu akan terkubur. Saudara-saudaraku, berdikari bukan berarti menolak bantuan ketika benar-benar diperlukan, tetapi bantuan bukan fondasi hidup. Fondasi hidup adalah usaha. Fondasi hidup adalah tanggung jawab. Fondasi hidup adalah kemauan untuk berjuang. Hari ini, jujurlah pada dirimu sendiri. Di bagian mana hidupmu masih terlalu bergantung? Di bagian mana engkau terlalu nyaman diselamatkan? Di bagian mana engkau terlalu sering menunggu? Karena sebelum kita membangun kemandirian, kita harus membongkar ketergantungan. Saudara-saudaraku, setelah kita membongkar akar ketergantungan, kini kita masuk ke medan yang paling menentukan, medan pikiran. Sebab berdikari yang sejati tidak dimulai dari dompet, tidak dimulai dari jabatan. Ia dimulai dari cara berpikir. Apa artinya berdikari dalam pikiran? Artinya engkau tidak mudah terseret opini. Engkau tidak mudah takut hanya karena orang lain ragu. Engkau tidak menggantungkan keyakinan pada tepuk tangan. Saudara-saudaraku, penjajahan paling berbahaya bukan penjajahan fisik. Ia adalah penjajahan mental. Ketika seseorang merasa tidak mampu sebelum mencoba, ketika seseorang merasa kecil sebelum bertanding, ketika seseorang berkata, aku ini siapa?" Kalimat itu sering terdengar sederhana, tetapi disitulah ketergantungan mental bersembunyi. Berdikari dalam pikiran berarti berani berpikir sendiri, bukan ikut-ikutan, bukan sekedar meniru, bukan hanya mengulang apa yang populer. Saudara-saudaraku, generasi yang berdikari adalah generasi yang kritis. Ia bertanya sebelum percaya, ia menimbang sebelum menyebarkan, ia merenung sebelum bertindak. Di era media sosial hari ini, begitu mudah kita menjadi penonton, begitu mudah kita menjadi komentator, begitu mudah kita menjadi pengikut arus. Tetapi, apakah kita menjadi pemikir? Berdikari dalam pikiran berarti tidak mengemis validasi, tidak mencari harga diri dari jumlah like, tidak menggantungkan nilai diri pada pujian, tidak runtuh hanya karena kritik. Saudara-saudaraku,
Manusia yang merdeka dalam pikiran akan tetap berdiri meski sendirian. Ia mungkin tidak selalu disetujui, ia mungkin tidak selalu dimengerti, tetapi ia tahu apa yang ia yakini. Lihatlah lautan, ia tidak berubah arah hanya karena ombak kecil. Ia luas karena ia tahu kedalamannya. Begitu pula pikiran yang berdikari, ia tidak goyah oleh suara-suara sesaat. Jika engkau ingin berdiri di atas kakimu sendiri, maka berdirilah di atas keyakinanmu sendiri. Bangun prinsip, bangun nilai, bangun kompas moral. Saudara-saudaraku, berdikari dalam pikiran bukan berarti keras kepala. Ia berarti terbuka, tetapi tidak kehilangan jati diri. Belajar dari siapapun, tetapi tidak kehilangan arah. Mendengar banyak suara, tetapi tetap memilih dengan kesadaran. Karena pikiran yang bergantung akan mudah dibelokkan, tetapi pikiran yang berdikari akan menjadi pelopor. Ingatlah ini, segala kemandirian ekonomi, segala keberanian bertindak, segala kesuksesan nyata dimulai dari pikiran yang merdeka. Saudara-saudaraku, setelah kita merdeka dalam pikiran, kita harus membuktikannya dalam tindakan nyata. Dan salah satu medan paling nyata adalah ekonomi pribadi. Berapa banyak orang yang berkata ingin bebas, tetapi hidupnya sepenuhnya bergantung. Bergantung pada gaji tanpa pernah meningkatkan kapasitas. Bergantung pada orang tua tanpa berusaha mandiri. Bergantung pada utang tanpa perhitungan. Bergantung pada keberuntungan tanpa kerja keras. Saudara-saudaraku, berdikari dalam ekonomi pribadi bukan berarti engkau harus kaya raya. Ia berarti engkau bertanggung jawab atas penghidupanmu. Ia berarti engkau tidak menjadikan alasan sebagai sandaran. Ia berarti engkau tidak mengemis kesempatan, tetapi menciptakan nilai. Ekonomi pribadi yang berdikari memiliki 3 fondasi. Pertama, kemampuan menghasilkan. Belajar, tingkatkan keterampilan, bangun kompetensi. Di era ini, siapa yang tidak mau belajar akan tertinggal. Ilmu adalah alat produksi zaman modern. Kedua, kemampuan mengelola. Berapa banyak yang bisa menghasilkan tetapi tidak bisa mengatur? Penghasilan tanpa pengelolaan adalah kebebasan palsu. Disiplin dalam pengeluaran, bijak dalam investasi, hati-hati dalam utang. Itulah tanda manusia dewasa. Ketiga, kemampuan mencipta peluang. Jangan hanya menunggu lowongan, bangun kreativitas, cari celah, ciptakan usaha sekecil apapun. Saudara-saudaraku, bangsa yang berdikari dimulai dari individu yang produktif. Individu yang tidak hanya meminta, tetapi memberi kontribusi. Jangan biasakan tanganmu hanya untuk menerima. Biasakan ia untuk bekerja, untuk berkarya, untuk membangun. Ketergantungan ekonomi seringkali membunuh harga diri. Ia membuat orang takut berbicara. Ia membuat orang takut bersikap. Ia membuat orang takut berbeda. Tetapi ketika engkau memiliki kemandirian finansial, engkau memiliki keberanian moral. Engkau tidak mudah dibeli, engkau tidak mudah ditekan, engkau tidak mudah diatur oleh kepentingan sempit. Saudara-saudaraku, berdikari dalam ekonomi pribadi adalah fondasi keberanian hidup. Tetapi masih ada satu medan yang lebih dalam. Medan karakter. Saudara-saudaraku, pikiran telah kita merdekakan, ekonomi pribadi telah kita bangun.
Tetapi izinkan aku berkata dengan suara yang lebih dalam. Tanpa karakter, semua itu bisa runtuh dalam satu godaan. Apa artinya berdikari dalam karakter? Artinya engkau memiliki integritas. Artinya engkau tidak menjual prinsip demi kenyamanan. Artinya engkau tidak menukar harga diri demi keuntungan sesaat. Banyak orang mampu berdiri secara ekonomi, tetapi tidak semua mampu berdiri secara moral. Banyak orang sukses di luar, tetapi rapuh di dalam. Saudara-saudaraku, karakter adalah fondasi yang tidak terlihat. Ia tidak bisa dipamerkan seperti harta. Ia tidak bisa dihitung seperti saldo. Tetapi tanpa karakter, keberhasilan menjadi kosong. Berdikari dalam karakter berarti berani berkata tidak ketika dunia memintamu mengkhianati nilai. Berani menolak korupsi kecil maupun besar. Berani jujur meski merugikan diri sendiri. Berani berdiri sendirian demi kebenaran. Saudara-saudaraku, manusia berdikari adalah manusia yang tetap utuh meski semua sandaran luar hilang. Ia tidak berubah karena tekanan. Ia tidak goyah karena ancaman. Ia tidak tergoda oleh jalan pintas. Karena ia tahu harga diri lebih mahal daripada keuntungan. Lebih baik miskin dengan integritas daripada kaya dengan pengkhianatan. Lebih baik lambat tetapi bersih daripada cepat tetapi curang. Saudara-saudaraku, karakter dibangun bukan dalam pidato, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Ketika engkau memilih disiplin daripada malas, ketika engkau memilih jujur daripada manipulasi, ketika engkau memilih kerja keras daripada menyalahkan nasib, itulah latihan berdikari yang sejati. Lihatlah baja yang ditempa. Ia tidak menjadi kuat dalam satu kali pukulan. Ia ditempa berulang kali dalam panas dan tekanan. Begitu pula karakter. Jika engkau ingin berdiri di atas kaki sendiri, bangunlah integritasmu. Bangunlah keberanian moralmu. Bangunlah komitmen pada nilai yang engkau yakini. Saudara-saudaraku, dunia mungkin tidak selalu adil, kesempatan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama engkau memiliki karakter, engkau tidak akan kehilangan arah. Karakter adalah benteng, karakter adalah kompas, karakter adalah sumber kekuatan ketika semua dukungan hilang. Dan setelah kita memahami pikiran, ekonomi, dan karakter, kita harus memahami satu hal lagi. Berdikari bukan berarti berjalan sendirian tanpa kebersamaan. Saudara-saudaraku, seringkali orang salah paham tentang berdikari. Mereka mengira berdikari berarti berjalan sendirian. Mereka mengira berdikari berarti tidak butuh siapapun. Mereka mengira berdikari berarti menutup pintu dari dunia. Tidak, 1000 kali tidak. Berdikari bukan kesombongan. Berdikari bukan individualisme liar. Berdikari bukan kesendirian yang dingin. Berdikari adalah kemandirian yang kuat, yang justru membuat kerjasama menjadi bermartabat. Apa bedanya ketergantungan dan gotong royong? Ketergantungan membuatmu lemah tanpa orang lain. Gotong royong membuatmu kuat bersama orang lain. Ketergantungan membuatmu menunggu diselamatkan. Gotong royong membuatmu ikut menyelamatkan. Saudara-saudaraku, bangsa ini berdiri bukan karena satu orang. Ia berdiri karena kebersamaan yang sadar diri. Setiap orang memiliki kekuatan sendiri. Setiap orang berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu kekuatan-kekuatan itu disatukan. Itulah gotong royong yang sejati. Berdikari dalam hidup berarti engkau mampu bekerja, engkau mampu berpikir,
engkau mampu bertanggung jawab. Dan karena engkau mampu, engkau bisa berkontribusi. Orang yang bergantung sulit memberi. Orang yang mandiri mampu berbagi. Saudara-saudaraku, bayangkan sebuah masyarakat di mana setiap individu berdikari dalam pikiran dan ekonomi, tetapi tetap saling membantu dalam semangat kebersamaan. Itulah masyarakat yang kokoh. Lihatlah sebatang lidi, ia mudah dipatahkan. Tetapi jika lidi-lidi itu diikat menjadi sapu, ia menjadi kuat dan berguna. Namun ingat, setiap lidi tetap harus kuat secara pribadi. Jika ia rapuh, ia akan patah bahkan sebelum diikat. Begitulah manusia. Berdirilah kokoh sebagai individu, kemudian bersatulah dalam kebersamaan. Jangan bersatu karena lemah, bersatulah karena kuat. Saudara-saudaraku, kerjasama yang sehat lahir dari individu yang mandiri, bukan dari individu yang saling bergantung secara tidak dewasa. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam bangsa, setiap orang harus memiliki tanggung jawabnya sendiri. Berdikari membuatmu tidak membebani, gotong royong membuatmu tidak egois. Keduanya bukan lawan, keduanya pasangan. Hari ini, dunia sering mengajarkan dua ekstrim, menjadi sangat individualis atau menjadi sangat bergantung. Tetapi jalan kita adalah jalan keseimbangan, mandiri tanpa angkuh, bersama tanpa lemah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang individu-individunya kuat dan kebersamaannya kokoh. Saudara-saudaraku, setelah memahami makna berdikari dalam pikiran, ekonomi, karakter, dan kebersamaan, masih ada satu medan besar yang harus kita taklukkan. Medan ketahanan menghadapi kegagalan. Saudara-saudaraku, berbicara tentang berdikari itu mudah ketika keadaan baik. Berbicara tentang kemandirian itu indah ketika jalan terbuka lebar. Tetapi, bagaimana ketika kita gagal? Bagaimana ketika usaha runtuh? Bagaimana ketika harapan patah di tengah jalan? Disitulah berdikari diuji. Kegagalan adalah momen paling berbahaya bagi manusia, karena pada saat itulah muncul godaan untuk kembali bergantung. Aku tidak akan mencoba lagi. Mungkin memang bukan jalanku. Mungkin nasibku begini saja. Saudara-saudaraku, kalimat-kalimat itu adalah pintu menuju pengemis nasib. Orang yang tidak berdikari akan menyalahkan keadaan. Ia akan menyalahkan orang lain. Ia akan menyalahkan waktu. Ia bahkan akan menyalahkan takdir. Tetapi manusia yang berdikari berkata, "Baik, aku jatuh. Lalu apa yang harus aku perbaiki?" Itulah perbedaan besar. Kegagalan tidak menghancurkan orang yang mandiri. Kegagalan justru melatihnya. Saudara-saudaraku, seorang petani tidak berhenti menanam hanya karena satu musim gagal panen. Seorang pelaut tidak berhenti berlayar hanya karena satu badai besar. Mengapa kita berhenti hanya karena satu kegagalan? Kita harus memahami satu hal yang sangat penting. Nasib bukan sesuatu yang turun dari langit tanpa usaha. Nasib seringkali adalah hasil dari keberanian mencoba berulang kali. Berdikari berarti berani memikul akibat, berani mengakui kesalahan, berani memperbaiki diri, bukan mencari alasan. Saudara-saudaraku, setiap orang besar dalam sejarah pernah gagal. Tetapi mereka tidak mengemis simpati. Mereka tidak mengeluh berkepanjangan. Mereka bangkit. Kegagalan adalah guru yang keras, tetapi ia adil. Ia tidak membeda-bedakan siapapun. Ia menguji semua orang.
dan hanya mereka yang berdikari yang mampu lulus ujian itu. Jika engkau jatuh hari ini, bangkitlah dengan evaluasi. Jika engkau ditolak, perbaiki kualitasmu. Jika engkau kalah, latih dirimu lebih keras. Lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah bergerak karena takut. Saudara-saudaraku, berdikari dalam menghadapi kegagalan berarti satu hal: tidak menjadikan luka sebagai identitas. Engkau bukan kegagalanmu, engkau bukan kesalahanmu, engkau bukan masa lalumu. Engkau adalah keputusanmu hari ini. Ingatlah ini, setiap kali engkau bangkit sendiri, kepercayaan dirimu tumbuh. Setiap kali engkau memperbaiki diri tanpa menyalahkan orang lain, karaktermu menguat. Setiap kali engkau menolak mengemis nasib, martabatmu naik. Saudara-saudaraku, hidup tidak akan selalu mudah, tetapi kemandirian membuatmu tidak mudah runtuh. Dan setelah kita memahami bagaimana berdiri dalam kegagalan, masih ada satu musuh besar yang harus kita hadapi: rasa takut terhadap masa depan. Saudara-saudaraku, kita telah belajar berdiri dalam kegagalan. Tetapi ada satu ujian lain yang sering membuat manusia goyah: ketidakpastian masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ekonomi bisa berubah, teknologi bisa menggantikan pekerjaan, keadaan dunia bisa bergejolak. Dan di tengah ketidakpastian itu, muncul rasa takut. Takut kehilangan, takut tertinggal, takut tidak cukup. Lalu apa yang dilakukan banyak orang? Mereka mencari sandaran, mereka mencari jaminan instan, mereka menggantungkan hidup pada orang lain yang dianggap lebih kuat. Saudara-saudaraku, rasa takut adalah manusiawi, tetapi bergantung karena takut adalah awal dari kehilangan kemandirian. Berdikari menghadapi masa depan berarti menyiapkan diri, bukan mengkhawatirkannya tanpa tindakan. Orang yang mandiri tidak berkata, "Masa depan menakutkan, aku pasrah saja." Ia berkata, "Masa depan tidak pasti, maka aku harus meningkatkan kapasitas." Saudara-saudaraku, ketidakpastian bukan musuh. Ia adalah medan latihan. Dunia berubah cepat, belajarlah lebih cepat. Teknologi berkembang, kuasailah teknologi. Persaingan meningkat, tingkatkan kualitas diri. Orang yang bergantung akan panik ketika perubahan datang, tetapi orang yang berdikari akan bersiap sebelum badai tiba. Lihatlah pelaut ulung, ia tidak menunggu badai untuk memperkuat kapalnya. Ia menyiapkannya jauh sebelumnya. Begitu pula kita. Bangun keterampilan baru, bangun tabungan, bangun jaringan, bangun kesehatan fisik dan mental. Itulah bentuk keberanian menghadapi masa depan. Saudara-saudaraku, berdikari bukan berarti yakin bahwa masa depan pasti mudah. Ia berarti yakin bahwa kita mampu menghadapinya. Ada perbedaan besar antara optimisme kosong dan keyakinan yang dibangun. Optimisme kosong berkata, "Semoga semuanya baik-baik saja." Keyakinan berdikari berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik agar semuanya baik-baik saja." Jangan menjadi generasi yang hanya berharap,
Jadilah generasi yang mempersiapkan. Jangan menjadi manusia yang hanya cemas. Jadilah manusia yang bertindak. Saudara-saudaraku, masa depan tidak dimenangkan oleh mereka yang paling kuat secara fisik. Ia dimenangkan oleh mereka yang paling siap secara mental dan kapasitas. Ketika orang lain panik, engkau tenang karena telah berlatih. Ketika orang lain menyerah, engkau tetap berdiri karena telah berdiri. Ingatlah, ketidakpastian tidak bisa dihilangkan, tetapi ketergantungan bisa dihentikan. Dan ketika kita berhenti bergantung, kita mulai berdaulat atas arah hidup kita. Namun perjuangan berdikari tidak hanya soal menghadapi kegagalan dan masa depan. Ia juga soal menjaga api semangat agar tidak padam oleh kelelahan. Saudara-saudaraku, perjalanan berdikari bukan perjalanan sehari. Ia bukan semangat sesaat. Ia bukan ledakan motivasi yang menyala lalu padam. Ia adalah perjalanan panjang. Dan dalam perjalanan panjang itu, kelelahan pasti datang. Ada hari ketika semangat tinggi. Ada hari ketika tenaga terasa habis. Ada hari ketika kita bertanya, apakah perjuangan ini ada hasilnya? Disinilah banyak orang kembali bergantung. Ketika lelah, mereka mencari sandaran instan. Ketika kecewa, mereka ingin diselamatkan. Ketika bosan, mereka berhenti berjuang. Saudara-saudaraku, berdikari bukan berarti tidak pernah lelah. Berdikari berarti tahu bagaimana mengelola lelah. Api tidak padam karena angin kecil. Ia padam jika tidak diberi bahan bakar. Maka tanyakan pada dirimu, apa bahan bakar semangatmu? Apakah hanya pujian? Apakah hanya hasil cepat? Apakah hanya pengakuan orang lain? Jika ya, maka semangatmu rapuh. Saudara-saudaraku, semangat berdikari harus bersumber dari dalam, dari kesadaran bahwa hidup ini adalah tanggung jawab, dari keyakinan bahwa kita mampu bertumbuh, dari visi yang lebih besar daripada rasa lelah. Manusia yang hidup hanya untuk kenyamanan akan cepat menyerah ketika sulit. Tetapi manusia yang hidup untuk tujuan akan tetap berjalan meski lambat. Tujuan adalah bahan bakar paling kuat. Jika engkau tahu mengapa engkau berjuang, maka engkau akan menemukan cara untuk bertahan. Saudara-saudaraku, menjaga semangat berdikari juga berarti tahu kapan beristirahat. Bukan berhenti, tetapi beristirahat. Pohon besar tidak tumbuh dalam satu musim. Ia melalui hujan, panas, dan waktu. Begitu pula manusia. Jangan memaksa diri hingga patah, tetapi jangan pula berhenti karena lelah sesaat. Atur ritme, bangun kebiasaan kecil, rayakan kemajuan kecil. Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa engkau tidak menyerah. Setiap usaha kecil adalah bukti bahwa engkau tidak mengemis nasib. Saudara-saudaraku, lingkungan juga menentukan. Jika engkau dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengeluh, semangatmu akan terikis. Carilah lingkungan yang mendorongmu tumbuh, yang mengingatkanmu ketika engkau lemah, yang menghargai usaha, bukan hanya hasil. Berdikari bukan berarti menutup diri dari dukungan. Ia berarti tidak bergantung secara buta. Dukungan adalah penguat, tetapi kemauan adalah penggerak.
Ingatlah, semangat bukan sesuatu yang datang sendiri. Ia harus dipelihara dengan disiplin, dengan refleksi, dengan tujuan yang jelas. Saudara-saudaraku, perjalanan berdikari memang panjang, tetapi ia membuat kita tumbuh. Dan setelah kita menjaga semangat itu, kita harus memastikan satu hal lagi, bahwa kemandirian kita memberi dampak pada bangsa. Saudara-saudaraku, kita telah berbicara tentang berdikari dalam pikiran, dalam ekonomi pribadi, dalam karakter, dalam menghadapi kegagalan dan masa depan. Sekarang kita naik satu tingkat lebih tinggi. Bagaimana berdikari sebagai individu menjadi fondasi berdikari sebagai bangsa. Jangan pernah lupa satu kebenaran sederhana ini. Bangsa bukan benda abstrak. Bangsa adalah kumpulan manusia. Jika manusianya bergantung, bangsa akan bergantung. Jika manusianya suka mengeluh, bangsa akan lemah. Jika manusianya takut bersaing, bangsa akan tertinggal. Tetapi jika manusianya mandiri, bangsa akan berdaulat. Saudara-saudaraku, kita sering berbicara tentang kemandirian nasional, tentang ekonomi yang kuat, tentang teknologi yang maju. Tetapi bagaimana mungkin bangsa berdiri di atas kaki sendiri jika rakyatnya belum berdiri? Berdikari sebagai bangsa berarti kita memproduksi, bukan hanya mengonsumsi. Kita mencipta, bukan hanya meniru. Kita menguasai ilmu, bukan hanya memakai hasil orang lain. Tetapi semua itu dimulai dari individu yang mau belajar, individu yang mau bekerja keras, individu yang tidak malas berpikir. Saudara-saudaraku, bangsa yang kuat bukan bangsa yang kaya bantuan, ia bangsa yang kaya kemampuan. Jika setiap anak muda membangun kompetensinya, jika setiap pekerja meningkatkan kualitasnya, jika setiap pemimpin menjaga integritasnya, maka bangsa ini tidak perlu mengemis pada siapapun. Lihatlah negara-negara yang dihormati dunia. Mereka dihormati bukan karena selalu meminta. Mereka dihormati karena mampu memberi produk, mampu memberi inovasi, mampu memberi kontribusi pada peradaban. Indonesia pun mampu, tetapi kemampuan itu harus dibangun, bukan ditunggu. Saudara-saudaraku, jangan biasakan diri berkata, pemerintah saja yang urus. Engkau adalah bagian dari bangsa ini. Setiap tindakanmu adalah sumbangan pada wajah negeri ini. Jika engkau bekerja dengan malas, engkau melemahkan bangsa. Jika engkau bekerja dengan jujur dan tekun, engkau menguatkan bangsa. Sesederhana itu. Berdikari sebagai bangsa bukan hanya tugas pemimpin. Ia tugas rakyat yang sadar. Rakyat yang tidak mudah disuap. Rakyat yang tidak mudah diadu domba. Rakyat yang berani berpikir dan bertindak mandiri. Saudara-saudaraku, kemandirian nasional adalah akumulasi dari kemandirian pribadi. Jika jutaan orang memilih untuk tidak mengemis nasib, bangsa ini akan berdiri tegak. Jika jutaan orang memilih untuk bertanggung jawab, bangsa ini akan melesat. Bayangkan Indonesia yang rakyatnya produktif, pemudanya kreatif, pemimpinnya berintegritas. Itulah bangsa berdikari. Tetapi untuk sampai ke sana, kita harus berani meninggalkan satu kebiasaan lama, mentalitas menyalahkan. Saudara-saudaraku, ada satu kebiasaan yang sangat halus tetapi sangat merusak semangat berdikari. Kebiasaan itu adalah menyalahkan. Jika ekonomi sulit, kita salahkan pemerintah. Jika gagal ujian, kita salahkan guru. Jika usaha bangkrut, kita salahkan pasar. Jika hidup tidak sesuai harapan, kita salahkan takdir. Saudara-saudaraku,
Selama jari kita sibuk menunjuk keluar, kita tidak pernah melihat ke dalam. Dan selama kita tidak melihat ke dalam, kita tidak pernah bertumbuh. Menyalahkan itu mudah. Ia tidak membutuhkan keberanian. Ia tidak membutuhkan evaluasi. Ia tidak membutuhkan perubahan. Tetapi tanggung jawab itu membutuhkan keberanian. Berdikari dimulai ketika kita berkata, "Baik, mungkin keadaan tidak sempurna, tetapi apa yang bisa aku perbaiki?" Saudara-saudaraku, tanggung jawab bukan berarti semua kesalahan adalah milikmu. Tanggung jawab berarti engkau memilih untuk berbuat sesuatu. Bayangkan jika setiap orang berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, "Apa peranku dalam memperbaiki keadaan?" Seorang siswa akan belajar lebih giat. Seorang pekerja akan meningkatkan kualitasnya. Seorang pemimpin akan memperbaiki kebijakannya. Itulah budaya tanggung jawab. Bangsa yang besar tidak dibangun oleh pengeluh. Ia dibangun oleh penanggung jawab. Saudara-saudaraku, budaya menyalahkan membuat kita merasa benar tanpa berbuat apa-apa. Budaya tanggung jawab membuat kita mungkin salah, tetapi bergerak. Jangan jadikan keadaan sebagai alasan permanen. Keadaan bisa menjadi tantangan, tetapi bukan penjara. Jika engkau lahir dalam keterbatasan, bangun kemampuan. Jika engkau menghadapi sistem yang sulit, perkuat kapasitas. Jika engkau gagal, perbaiki strategi. Itulah berdikari. Saudara-saudaraku, setiap kali engkau berhenti menyalahkan dan mulai bertindak, engkau memperkuat dirimu. Setiap kali engkau mengambil tanggung jawab, engkau menaikkan martabatmu. Setiap kali engkau memilih solusi daripada keluhan, engkau sedang membangun bangsa. Hentikan budaya mengeluh. Hentikan budaya menyalahkan. Mulailah budaya bertanggung jawab. Dan kini, kita sampai pada puncak dari perjalanan ini. Kita telah memahami makna berdikari dalam seluruh aspek kehidupan. Saatnya kita menutup dengan satu deklarasi besar. Saudara-saudaraku, anak-anak kandung Ibu Pertiwi, kita telah menempuh perjalanan panjang. Kita telah membongkar akar ketergantungan. Kita telah menegakkan kemandirian dalam pikiran. Kita telah membangun kekuatan ekonomi pribadi. Kita telah menempa karakter. Kita telah belajar bangkit dari kegagalan. Kita telah menatap masa depan tanpa gentar. Kita telah menghentikan budaya menyalahkan. Kini tibalah saatnya menetapkan sikap. Berdikari bukan sekadar kata, ia adalah pilihan hidup. Pilihan untuk tidak mengemis nasib. Pilihan untuk tidak menggantungkan harga diri pada belas kasihan. Pilihan untuk berdiri meski kaki gemetar. Ikuti aku dalam hatimu. Aku tidak akan menyalahkan keadaan. Aku tidak akan menunggu diselamatkan. Aku tidak akan menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah. Aku akan belajar. Aku akan bekerja. Aku akan memperbaiki diri. Jika aku jatuh, aku bangkit. Jika aku gagal, aku evaluasi. Jika aku lelah, aku istirahat, bukan berhenti. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Saudara-saudaraku, ingatlah satu hal yang tidak boleh kau lupakan. Orang yang terus bergantung akan selalu takut kehilangan. Tetapi orang yang berdikari tidak takut kehilangan, karena ia tahu bagaimana membangun kembali. Hidup ini tidak selalu mudah. Dunia tidak selalu adil. Tetapi martabat manusia tidak ditentukan oleh keadaan. Martabat ditentukan oleh sikap.
Lebih baik hidup sederhana tetapi mandiri daripada hidup nyaman tetapi bergantung. Lebih baik berjalan pelan dengan usaha sendiri daripada berlari cepat dengan sandaran yang rapuh. Saudara-saudaraku, bangsa ini membutuhkan generasi yang tidak manja, generasi yang tidak mudah mengeluh, generasi yang tidak gemar menyalahkan. Bangsa ini membutuhkan manusia-manusia yang berkata, "Aku bertanggung jawab, aku siap berjuang, aku siap berdiri." Bayangkan jika jutaan orang Indonesia memilih berdikari, jutaan orang berhenti mengemis nasib, jutaan orang memilih membangun kemampuan. Apa yang terjadi? Bangsa ini tidak akan bisa dihentikan. Saudara-saudaraku, mulai hari ini, setiap keluhan ubah menjadi tindakan, setiap ketakutan ubah menjadi latihan, setiap kegagalan ubah menjadi pelajaran, dan setiap pagi ketika engkau bangun, katakan pada dirimu sendiri, "Aku tidak mengemis nasib, aku membentuk nasibku dengan usaha." Bangkitlah, tegakkan bahumu, tatap masa depan dengan keberanian. Berdirilah di atas kakimu sendiri, hiduplah dengan martabat, dan jadilah manusia berdikari, yang tidak bergantung, yang tidak mengeluh, yang tidak mengemis nasib.